Pasangan tiga capres dan cawapres sudah ada, bahkan sudah ada nomornya. Lalu bagaimana pergerakan mereka di digital dan bagaimana visi misi mereka yang berhubungan dengan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Di tahun politik ini membahas yang berhubungan dengan capres dan cawapres tentu hal yang sangat sensitif. Saya berusaha untuk tidak membahas salah satu saja, kemudian tidak menyudutkan salah satu saja, dan memang harus begitu. Tetapi namun demikian kita harus coba melihat dari tiga pasangan ini. Saat ini memang kalau lihat visi dan misi ini masih betul-betul gelondongan ya, jadi belum di breakdown ke bagaimana implementasinya nanti ketika ada di tingkat kementerian, bagaimana implementasinya ke tingkat kabupaten, provinsi, itu belum terlihat jelas. Namun demikian, kalau kita lihat dari kesemuanya memang menginginkan Indonesia yang maju dan sejahtera ya, dengan segala bentuk wording yang dipakai, dengan segala bentuk istilah yang dipakai, tetapi intinya Indonesia ingin terus lebih berkembang, lebih maju, lebih sejahtera begitu. Nah, sebelum jauh menuju visi misi, tentu kita harus melihat apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka berkampanye. Seminggu setelah penetapan nomor urut, saya cari di Google dan mencari di beberapa tempat, memang tiga pasangan capres cawapres ini belum memiliki website. Kemudian tentu hal ini sangat disayangkan karena informasi visi misi, kemudian profil, history, tim pemenangan, program-program yang akan dijalankan, aktivitas yang sudah dilakukan selama ini, kemudian masa mendatang kampanyenya seperti apa, agenda yang akan dijalani, itu semua bisa dilihat dari website. Kemudian yang kedua adalah sosial media yang secara pasangan itu juga belum terlihat dominan. Masih satu-satu ya. Kalau capres 1, 2, dan 3 juga sama-sama. Anies Baswedan dengan sosial medianya, Muhaimin Iskandar dengan sosial medianya, Prabowo dengan medianya, kemudian Gibran juga dengan sosial medianya, Pak Ganjar Pranowo juga dengan sosial medianya, pun begitu dengan Pak Mahfud MD. Semuanya masih separated, masih menggunakan sosial media masing-masing, tergantung keaktifan masing-masing. Kalau kita lihat kayak Pak Mahfud MD itu lebih aktif di Twitter, kemudian Anies Baswedan dan Prabowo serta Ganjar Pranowo ini lebih aktif di Instagram begitu. Nah, jadi belum ada yang satu kemudian dikelola oleh tim pemenangan. Informasi-informasi itu lebih terstruktur, kemudian informasi lebih terencana begitu ya, lebih terencana disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang berhubungan dengan pasangan itu. Jadi tidak sebelah-sebelah. Kalau capresnya saja yang menginformasikan mungkin akan bicara lebih sendiri, kemudian cawapresnya juga sama. Satu website belum ada yang membuat, belum ada muncul. Saya tidak tahu apakah dengan ini sedang masa development. Kemudian sosial media juga belum ada, termasuk juga dengan YouTube-nya. YouTube-nya tidak ada gabungan dari keduanya, lebih ke personal masing-masing. Bahkan lebih dominan sukarelawan atau relawan-relawan yang ada di bawahnya untuk membuat kanal YouTube masing-masing dan berbicara masing-masing. Jadi belum ada yang secara terstruktur dari tim pemenangan masing-masing untuk membuat strategi digital marketing, strategi digital campaign, kemudian digital kampanye online, dan segala bentuk macamnya begitu. Itu belum terlihat dari ketiganya. Seingat saya, hal-hal yang berhubungan dengan media itu nanti harus didaftarkan ke KPU, termasuk yang caleg ya, caleg baik DPD maupun
caleg DPR RI maupun DPR sampai kabupaten kota itu harus mendaftarkan media official mana saja yang akan digunakan. Jadi tentu termasuk juga website. Saya cari-cari di website KPU juga belum ketemu official dari masing-masing official media dari masing-masing pasangan capres dan cawapres. Mungkin kita akan bahas di beberapa waktu mendatang, dan kalau kita sempat kupas, kita akan coba kupas masing-masing kalau ada begitu ya. Kalau tidak ada tentu tidak akan kita kupas. Namun demikian kita masih menunggu, karena generasi sekarang generasi yang lebih suka membaca dalam bentuk digital, dalam bentuk online. Tentu hal ini harus dilakukan oleh capres dan cawapres, termasuk juga caleg dan calon yang memang ingin menang begitu ya. Jadi harus buatlah websitenya, harus buat sosial medianya, dan yang terakhir harus diurus ya. Jadi seingat saya waktu pemilihan DKI zaman tahun berapa ya, ada websitenya tapi tidak terurus. Kalau kita lihat di belakang tiap-tiap capres dan cawapres ada orang-orang yang mewakili secara kompeten secara digital ya. Baik dari pasangan nomor 1, 2, dan 3. Mereka kompeten untuk membangun sebuah sistem digital marketing, digital campaign yang bagus. Dan saya pikir teman-teman yang bergerak dalam bidang teknologi informasi, orang-orang yang care terhadap teknologi, orang-orang care yang terhadap kemajuan dalam bidang teknologi informasi khususnya akan melihat ini ya. Mudah-mudahan melihat ini, bagaimana visi misi presiden kita, visi misi calon presiden dan wakil presiden kita terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf videonya lebih santai dan tentu tidak terlalu banyak editing, biar cepet ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe. Sudah beberapa waktu saya tidak membuat video cukup panjang, tapi lebih video short. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.